Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah dalam rapat pengurus Forum Rektor Indonesia yang digelar pada 2 hingga 4 Februari 2024 di Unhas Hotel and Convention. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Rapat pengurus Forum Rektor Indonesia merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan struktur pengurus Forum Rektor Indonesia tahun 2024 dan menyusun program kerja Forum Rektor Indonesia serta menyikapi dan menyerukan deklarasi pemilu yang aman dan damai. Forum Rektor Indonesia merupakan komunitas yang memiliki ide-ide cerdas dalam rangka beradaptasi di era ketidakpastian global ini, serta bagaimana membantu pemerintah mewujudkan mimpi menjadi negara emas di tahun 2045. Forum Rektor sendiri dibentuk dengan tujuan untuk membawahi semua rektor di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, dengan harapan dapat memberikan solusi-solusi terkait dengan pendidikan dan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Tak hanya itu, Forum Rektor Indonesia juga telah memiliki banyak pencapaian dalam program-program kerjanya. Rapat pengurus Forum Rektor Indonesia dibuka dengan safety induction oleh tim volunteer K3 Universitas Hasanuddin. Dilanjutkan dengan penampilan tarian 4 etnis dari Sanggar Tari Universitas Hasanuddin. Tak hanya itu, lagu Indonesia Raya dan himne Forum Rektor Indonesia pun turut dikumandangkan dalam kegiatan tersebut. Rapat pengurus Forum Rektor Indonesia ini dihadiri oleh rektor-rektor dari berbagai kampus di Indonesia dan dilakukan secara hybrid via Zoom meeting dan dilaksanakan secara langsung di Unhas Hotel and Convention. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Hasanuddin yang sekaligus merupakan tuan rumah dari Rapat Pengurus Forum Rektor Indonesia oleh Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Forum Rektor Indonesia, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, sekaligus membuka Rapat Pengurus Forum Rektor Indonesia 2024. Ya, jadi hari ini kita bertemu di dalam suatu momen yang disebut dengan Rapat Kerja Forum Rektor Indonesia. Forum Rektor Indonesia ini adalah forum yang menjadi wadah seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Jadi anggotanya sekitar 3.000-an orang, sehingga hari ini sangat strategik untuk kita bicarakan bagaimana kita sharing capaian-capaian sehingga setiap perguruan tinggi yang telah mencapai sesuatu itu kemudian bisa kita sebarkan, bisa kita share kepada perguruan tinggi lainnya untuk supaya Indonesia bisa lebih cepat berkembang, ya. Jadi Unhas tentu sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar memiliki beberapa keunggulan-keunggulan, termasuk produk unggulan yang kita akan share kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar ini menjadi pola baru di dalam mengakselerasi penguatan daya saing bangsa. Jadi melalui perguruan tinggi kita harapkan bahwa SDM unggul akan tercipta, inovasi dan juga ekonomi berbasis teknologi dan inovasi juga berkembang. Kemudian seluruh fungsi-fungsi perguruan tinggi dalam akselerasi pembangunan dan mengawal kehidupan berbangsa juga kita lakukan. Jadi kita bersyukur bahwa Forum Rektor Indonesia memilih Unhas sebagai penyelenggara walaupun ini adalah rapat pengurus, jadi hanya pengurus inti yang berkumpul di sini. Profesor Jamaluddin Jompa menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya kegiatan Forum Rektor ini akan mengakselerasi banyak hal yang tidak bisa kita capai sendirian. Tetapi dengan bersama, kita bisa melakukan banyak hal. Dan tentunya kebersamaan itu memerlukan komitmen dan strategi. Jadi selama terbentuk sudah banyak aktivitas yang sudah dilakukan, diantaranya adalah terkait dengan bagaimana mengimplementasikan revolusi mental dari membuat duta-duta revolusi mental, bagaimana mengeterapkan nilai-nilai Pancasila di suatu daerah, di desa-desa, bahkan semua yang ada di
seluruh Indonesia. Kemudian terkait stunting, terkait dengan peningkatan ekonomi, dan termasuk juga persoalan-persoalan yang ada tentang bagaimana meningkatkan perguruan tinggi menjadi world class university, pertukaran ide, pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, pengeterapan tridharma perguruan tinggi. Profesor Nur Hasan juga turut menyampaikan bahwa forum rektor tidak hanya melakukan fokus group discussion saja, tetapi ada implementasi-implementasi yang dilakukan untuk membantu pemerintah dengan menggunakan formula untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Andrea Reden Karina, Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045, Forum Rektor Indonesia melakukan fokus group discussion pada 3 Februari 2024 di Unhas Hotel and Convention dengan topik mempersiapkan pondasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Fokus group discussion ini menghadirkan Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Marzuki PhD DEA, sebagai pemateri. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Fokus group discussion dengan topik mempersiapkan pondasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam Forum Rektor Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Hasanuddin. Fokus group discussion kali ini dimoderatori oleh dosen muda Universitas Hasanuddin, Dr. Amril Hans SAP MAP, dan juga menghadirkan Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Marzuki PhD DEA, sebagai pemateri. Dalam materi yang dibawakan, Profesor Marzuki menyampaikan indikator perekonomian Indonesia pada tahun 2020 hingga 2023, juga perkembangan perekonomian wilayah Indonesia dan capaian pembangunan Indonesia 10 tahun terakhir, serta megatren modal dasar dan perubahan iklim. Tak hanya itu, ia juga menyinggung terkait isu dan tantangan pembangunan ke depan dan sasaran visi Indonesia Emas 2045, serta tahapan transformasi ekonomi. Fokus group discussion dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab antar peserta yang hadir dalam Forum Rektor Indonesia dan pemateri. Ya, sebenarnya pemerintah sudah jelas ya, bahwa menuju 2045 itu pertama harus punya visi. Nah, visinya itu jelas bagus ya, sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Tapi itu harus diuraikan ke dalam 5 sasaran, sasaran ekonomi, teknologi, sumber daya manusia, termasuk juga globalisasi. Nah, kemudian untuk itu kan harus ada misi-misinya kan untuk dilakukan itu. Nah, saya menekankan tadi, kan ini kan forum rektor, lebih banyak bagaimana seharusnya partisipasi daripada dunia pendidikan ya, terutama ya forum rektor ini bisa mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas daripada modal dasar pembangunan itu berbasis industri, terutama industri berbasis inovasi dan riset. Itu paling penting karena bagaimanapun juga kita mau menuju ke sana tanpa didasarkan pada dukungan yang kuat membangun industri berbasis inovasi dan riset, itu tidak mungkin. Jadi saya menekankan mudah-mudahan forum rektor ini bisa menganggap bahwa ada masukan-masukan ke pemerintah pusat untuk menjabarkan lagi lebih detail bagaimana meningkatkan dorongan industri berbasis riset dan inovasi itu, sehingga nanti semua daripada aktivitas yang dicapai industri itu selalu basisnya di situ. Nah, kalau saya lihat tadi itu justru khusus untuk industri berbasis inovasi itu justru paling terakhir, target paling terakhir itu menurut saya harus ditaruhlah di tengah atau mungkin paling atas ya. Kan untuk mencapai Indonesia Emas hanya kita mengembangkan potensi berbasis pada pendekatan yang tradisional, pendekatan yang biasa saja, tidak mungkin kita bisa capai hanya 20 tahun. Tapi kalau misalnya seluruh target-target yang ingin dicapai itu berbasis pada industri, teknologi yang berbasis riset, saya pikir itu penting sekali. Sehingga dana-dana anggaran
untuk penelitian, untuk pengembangan universitas itu ditekankan di situ. Jangan dianggap sebagai anggaran sisa untuk mereka, ya, itu aja. Harapan kita sebagai warga negara dalam menuju Indonesia Emas 2045 tentunya menginginkan perekonomian negara yang lebih baik lagi dengan melihat berbagai potensi yang ada. Pertama begini, kita tidak bisa menafikan bahwa fondasi kita kan sudah ada potensi dasarnya. Pertama adalah letak geografis Indonesia ya di dalam perekonomian global itu kan sudah sangat strategis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah potensi-potensi sumber daya alam kita. Sudah tidak bisa lagi dinafikan ya. Segala sumber daya alam kita punya, mulai dari laut, udara, tambang ya, dan daratan itu udah kita punya. Hanya maksudnya sekarang kita belum mampu untuk mengelola dengan benar, belum optimal ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya wilayah maritim yang menjadi basis pada seluruh aktivitas ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang keempat, basis sosial budaya yang kita kaya, kerjasama, ya, kemandirian, ingin saling bergotong royong. Itu sebenarnya fondasi utama. Tapi fondasi utama ini tidak bisa kita tingkatkan kapasitasnya kalau tidak ada kebijakan yang mendorong ke situ. Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang disebut dengan kebijakan industrialisasi. Ya, industrialisasi berbasis sumber daya, industrialisasi berbasis teknologi, industrialisasi berbasis pengembangan kekayaan alam ya. Dan termasuk industrialisasi pada peningkatan daya kreatif masyarakat, ya, ekonomi kreatif atau mungkin kapasitas-kapasitas dalam pengembangan seni itu harus didorong. Tapi selalu saya tekankan modalnya harus itu tadi, bahwa harus ada perhatian serius pemerintah untuk bagaimana peran daripada perguruan tinggi di dalam mencapai tujuan Indonesia Emas melalui peningkatan anggaran dalam pembiayaan lembaga-lembaga pendidikan, terutama di penelitian yang berbasis pada inovasi dan riset. Kalau itu tidak, saya pikir semua ini akan kita lambat untuk kita maju. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, tentunya negara juga memiliki strategi-strategi yang harus dipersiapkan ke depannya agar cita-cita bangsa ini bisa tercapai. Yang pertama, menurut saya pemerintah harus menyelesaikan dulu persoalan-persoalan yang selama ini sangat mengganggu. Ya, misalnya pemberantasan korupsi, ya, kemudian bagaimana peran daripada oligarki ekonomi itu jangan terlalu menentukan segala aktivitas ekonomi negara, ya. Baru di situ kita bisa bergerak maju melakukan langkah-langkah strategi bagaimana mendorong para pelaku ekonomi ini ya untuk bisa berpartisipasi benar di dalam perekonomian. Karena pelaku ekonomi ini kan banyak. Yang pertama pemerintah sendiri. Nah, pemerintah tentu harus memainkan perannya sebagai lembaga pemerintah harus dipercaya. Dipercaya dalam pengertian dia mengeluarkan kebijakan, tapi kebijakan itu disadari oleh masyarakat bahwa itu memang masuk akal bagi mereka dan itu bisa dilaksanakan mereka dan bisa berpartisipasi. Ya, kalau tidak saya pikir sulit sekali. Nah, yang kedua, kalau itu bisa terbangun trust government, kepercayaan terhadap pemerintah. Karena tadi ada persoalan korupsi bisa dihindari, dikurangi ya. Kemudian oligarki jangan dominan dalam perekonomian. Itu saya pikir kepercayaan itu terbangun sendiri. Nah, pada saat itu keterlibatan pelaku ekonomi lain misalnya bank sentral ya, bagaimana menciptakan satu kondisi stabilitas keuangan, stabilitas harga, nilai tukar, kemudian pemerintah melalui kebijakan fiskal dia mendorong bagaimana daerah meningkatkan dia punya kapasitas fiskal daerahnya sehingga ada sumber pembiayaan bagi pembangunan daerah, dan kemudian para pelaku ekonomi yaitu seharusnya diberdayakan potensi-potensi pelaku ekonomi yang dari usaha ekonomi rakyat ya, UMKM itu. Karena UMKM ini sebenarnya adalah sektor ekonomi yang hampir 95% itu adalah pelaku ekonomi Indonesia, tapi kebijakan ke arah sana itu sepertinya tidak terlalu memihak. Ada pemihakan tapi terlalu terbatas ya, sehingga ini harus didorong oleh pengusaha yang besar ya, misalnya BUMN harus betul-betul membina
pengusaha-pengusaha itu. Kemudian juga harus mengembangkan ekonomi lembaga ekonomi milik masyarakat kayak koperasi, kemudian BUMD. Tidak bisa dilepaskan itu karena masyarakat ini kalau bisa dia bergerak sendiri tanpa ada bantuan pemerintah, dia bisa lakukan meningkatkan dia punya nilai tambah kapasitas ekonominya. Kalau tidak ya sulit. Nah, jadi yang terakhir memang perlu ada bagaimana pemerintah Indonesia itu mampu ya bisa membuat jaringan dengan pihak-pihak negara mitra dalam konteks Indonesia menjadi bukan hanya pasar bagi negara lain untuk menjual barangnya atau mungkin tempat mereka mengeruk sumber daya Indonesia keluar ya, tapi dia benar-benar Indonesia bekerja sama dengan pihak asing. Bekerja sama dengan asing itu bukan sesuatu yang haram menurut saya. Yang penting bagaimana kita menyusun strategi supaya jangan sampai kita dieksploitasi oleh kepentingan mereka. Disitulah negosiasi bisnis antar pemerintah dengan mitra-mitra luar negeri harus bagus. Jadi jangan kebijakan itu disusun atas kepentingan mereka, tapi atas kepentingan bersama, karena mereka juga mau bergabung dengan kita karena mereka ada untung kan, kita mau bergabung dengan mereka juga ada untung. Kalau itu tidak, menurut saya kerjasama dengan luar negeri itu gagal untuk memberikan nilai tambah bagi pembangunan Indonesia sendiri. Pencapaian visi misi besar Indonesia Emas 2045 bukan hal yang mudah untuk dicapai, sehingga diperlukan upaya dan kerja keras untuk merencanakan dan melaksanakannya demi kepentingan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar dan ideologi negara yaitu Pancasila. Andrea Rirun Karina, Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Menuju pemilihan umum 2024, Forum Rektor Indonesia melakukan deklarasi pemilu yang aman dan damai dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini dibacakan langsung oleh Ketua Forum Rektor Indonesia, Profesor Dr. Nur Hasan MKes. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Salah satu agenda dalam pertemuan Forum Rektor Indonesia yang dilaksanakan di Universitas Hasanuddin pada 2 hingga 4 Februari 2024, yaitu deklarasi pemilu. Deklarasi ini disampaikan pada 3 Februari 2024 di Unhas Hotel and Convention dan dibacakan langsung oleh Ketua Forum Rektor Indonesia, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, didampingi oleh beberapa rektor dari berbagai universitas di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi pemilu aman dan damai Forum Rektor Indonesia Makassar 3 Februari 2024. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, Forum Rektor Indonesia menyerukan: 1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk mensukseskan pemilu 2024 yang aman dan damai. 2. Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi. 3. Bersama-sama menangkal berita hoax dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya pemilu 2024. 4. Warga negara yang mempunyai hak pilih agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak golput. Kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang. 5. Kampus bukan tempat memecah belah. Sebaliknya, kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada kaum bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai. Makassar, 3 Februari 2024, tertanda Forum Rektor Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Deklarasi pemilu tersebut diharapkan bisa menciptakan pemilu yang aman dan damai. Andrea Deden Karina, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, menjelang pemilu 2024, beberapa universitas di Indonesia menggelar deklarasi demokrasi. Hal ini menjadi berita yang hangat diperbincangkan di kalangan perguruan tinggi. Pasalnya, berita tersebut menunjukkan aksi yang dilakukan oleh para guru-guru besar yang mendeklarasikan demokrasi di negara Indonesia. Lantas, seperti apa tanggapan dari Ketua Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin terkait deklarasi demokrasi tersebut? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Beberapa kampus di Indonesia menggelar deklarasi demokrasi sebagai bentuk kesatuan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Sejumlah guru besar di berbagai kampus di Indonesia mengambil langkah berani dengan mendeklarasikan komitmen mereka untuk memajukan demokrasi berkualitas. Para akademisi ini menegaskan peran penting perguruan tinggi dalam membentuk pemikiran kritis, partisipasi aktif, dan nilai-nilai demokratis. Dalam deklarasi tersebut, para guru besar menekankan pentingnya dialog, pluralisme, dan keterbukaan sebagai pondasi yang kuat bagi perkembangan masyarakat yang adil dan demokratis. Deklarasi ini merupakan wujud nyata dari tekad untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam memastikan keberhasilan proses demokrasi. Jadi kami Forum Rektor Indonesia hari ini juga akan menyerukan deklarasi Forum Rektor Indonesia. Jadi intinya dari deklarasi itu adalah bagaimana menyikapi pemilu kita yang 2024 ini. Jadi ada kata kunci di situ, pemilu itu harus berlangsung aman dan damai. Deklarasi demokrasi mencerminkan tekad untuk mewujudkan pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif dari rakyat dalam pengambilan keputusan dan menjunjung nilai-nilai keadilan serta kebebasan dalam menentukan pilihannya masing-masing. Saya pikir begini, apa yang terjadi terakhir-terakhir ini kan memang desakan keadaan dan menjadi hak dari semua orang untuk berekspresi sesuai dengan dia punya keinginan dan harapan. Nah, apa yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di luar, saya pikir itu juga bisa menjadi referensi kita. Apakah yang dilakukan itu akan memberi dampak positif bagi perbaikan di dalam pemahaman masyarakat akademik, masyarakat lingkungan pendidikan kita itu terhadap bagaimana melakukan berdemokrasi politik ya. Jadi saya pikir itu bukan hal yang terlalu harus dikhawatirkan ya, karena itu menjadi hak semua orang untuk menyampaikan. Hanya memang mungkin kalau dia mewakili sesuatu ya tentu harus mempertimbangkan, mengatasnamakan itu harus tentu atas kesepahaman ya. Kita tidak boleh mengambil alih bagian daripada hak orang lain untuk mengatakan ini hak mewakili orang lain, tidak boleh ya, sehingga keinginan untuk menyampaikan hasrat bagaimana ke depan ya bagi Indonesia ini, karena mereka juga mencintai Indonesia kan, bukan dia melakukan itu kan dia tidak cinta, dia cinta, hanya cara dia mengekspresikan berbeda. Nah, bagaimana dampaknya misalnya dengan ekonomi? Saya pikir itu ekonomi kita sudah biasa ya mengalami hal-hal yang seperti itu. Dalam kondisi krisis saja ekonomi kita juga masih jalan ya. Jadi akhirnya antara persoalan lingkungan sosial politik, kalau banyak orang mengatakan itu punya hubungan negatif, pengalaman saya sebenarnya tidak juga, karena ada terkadang kejadian itu menciptakan satu nilai tambah bagi aktivitas ekonomi yang lain. Itu sudah seperti itu. Nah, seperti sekarang misalnya dengan kondisi politik yang gonjang-ganjing yang berat seperti ini, apakah ekonomi lumpuh? Tidak juga kan? Karena memang masyarakat kita sudah terbiasa dengan menghadapi krisis. Dia sudah tahu pada saat apa dia lakukan ini, pada saat apa dia bertindak ini. Dia bisa melepaskan diri bahwa kepentingan itu bukan untuk kepentingan siapa, apalagi tidak ada yang bercita-cita buruk untuk negara ini ya. Jadi menurut saya semua orang diberi hak
untuk menyampaikan apa yang dia mau, tetapi tentu dalam batas koridor norma yang berlaku untuk masyarakat lainnya, tanpa kita harus menyudutkan yang lain karena ini menjadi hak bersama. Andrea Ririn Karina, Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.